Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Pada kali ini saya ingin membahas terkait dengan badan usaha milik negara atau kita singkat dengan BUMN. Nah, sebenarnya BUMN ini tidak jauh berbeda dengan perseroan terbatas dan bisa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Memang beberapa aturan itu diubah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, tapi tidak terlalu banyak yang diatur dalam aturan tersebut. Kembali lagi kepada BUMN. Bedanya BUMN dengan perseroan terbatas yang lain adalah pada kepemilikan saham. Kalau BUMN, kepemilikan saham atau modalnya itu dimiliki oleh pemerintah. Kalau PT, dia dimiliki oleh swasta. Nah, BUMN dasar hukumnya dia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan BUMN itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bentuknya adalah perusahaan umum, yang kedua adalah persero. Nah, kalau persero 51% misalnya dimiliki oleh BUMN, sisanya dimiliki oleh swasta. Jadi ada penggabungan unsur daripada kepemilikan saham BUMN dan juga pihak yang lain. Sehingga dalam rapat pemegang saham, ini harus dimusyawarahkan secara bersama-sama, baik antara pemerintah dengan pemilik saham swasta. Nah, biasanya kalau persero ini sudah banyak yang kita temukan seperti bank-bank, Bank BNI, BRI, Bank Mandiri, dan juga perusahaan yang lain. Mungkin Pertamina termasuk persero juga. Di sisi lain, BUMN jenis perusahaan umum. Nah, kalau perusahaan umum ini 100% dimiliki oleh negara. Otomatis kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara. Yang bertanggung jawab untuk mengelola tersebut adalah Menteri BUMN. Dia memiliki kontrol secara penuh atas daripada perusahaan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kalau BUMN model Perum ini, perusahaan umum, biasanya yang kita temukan ada Pegadaian, KAI, dan juga perusahaan yang lainnya. Nah, sebenarnya untuk strukturnya nggak jauh beda dengan perseroan terbatas. Dan mereka ini ada namanya pemegang saham, di bawahnya ada direksi, komisaris, dan juga anggota direksi. Nah, pemegang saham otomatis dia yang memiliki kewenangan secara penuh atas jalannya daripada perusahaan ini. Misalnya terkait pembubaran, penggabungan, pendirian, pengelolaan, semua di tangan pemegang saham. Direksi bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan aktivitas atau kegiatan operasional daripada perusahaan. Dia juga bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum. Dia juga bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang lain terkait daripada perusahaan. Tapi tetap semua keputusan dikembalikan kepada pemegang saham. Nah, direksi ini dia diangkat dan ditetapkan oleh pemegang saham. Sama halnya dengan komisaris. Komisaris dia hanya memberikan pengawasan dan juga dia bisa memberikan nasihat kepada direksi. Nah, mungkin di bawahnya itu ada anggota direksi dan juga bidang-bidang yang lainnya yang ditentukan dalam anggaran dasar dan rumah tangga itu ditetapkan oleh pemegang saham juga. Ya sebenarnya sama dengan perseroan terbatas. Cuman yang membedakan adalah kepemilikan sahamnya. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kalau ada hal yang ingin dipastikan atau didiskusikan nanti bisa di chat di kolom komentar. Nah, sebenarnya ada istilah-istilah yang baru seperti upaya restrukturisasi. Nah, kalau kita dengar restrukturisasi adalah upaya pemulihan daripada kondisi internal perusahaan tersebut yang mengalami ketidakseimbangan. Dengan adanya restrukturisasi, mereka akan mengubah pola daripada perusahaan ini menjadi lebih baik lagi. Dia adalah upaya pemulihan. Intinya seperti itu. Nah, ada namanya istilahnya privatisasi. Nah, kalau istilah ini biasanya perusahaan BUMN dia sudah mulai memberikan ruang kepada masyarakat, kepada swasta untuk memiliki penyertaan modal juga. Supaya masyarakat atau swasta ini dia memiliki kesempatan untuk
menumbuhkan peningkatan income dia. BUMN ini ada karena untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Intinya seperti itu. Karena selain pemasukan dari pajak, pemasukan daripada hal-hal yang lain, misalnya pemerintah ya, itu BUMN termasuk salah satu pemasukan yang dijadikan APBN dan APBD. Nah, saya kira itu saja. Dan BUMN ini sekali lagi dia bentuknya berbadan hukum. Apabila dia misalnya dipilotkan atau dibangkrutkan oleh pengadilan, maka dia tetap dibangkrutkan, tapi dia tidak mengejar harta kekayaan daripada direksi ataupun komisaris. Nah, seperti yang terjadi perusahaan BUMN yang sempat dipilotkan itu ada namanya asuransi Jiwasraya. Nah, ini salah satu contohnya. Karena tidak ada keseimbangan sehingga dia dapat dipilotkan begitu aja. Nah, bukan berarti BUMN ini karena pemerintah dia bebas daripada perbuatan hukum, dari pelindungan hukum. Tetap dia juga harus mengikuti aturan yang ada. Karena harta kekayaan pemerintah dengan perusahaan itu terpisah. Nah, penyertaan modal oleh pemerintah kepada perusahaan BUMN ini terpisah sifatnya. Jadi kalau misalnya BUMN pilot atau bangkrut, dia tidak ada sangkut pautnya ke pemerintah untuk bertanggung jawab secara pribadi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.